Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam peribadahan kita pada malam hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 17 Maret tahun 2021. Dan salam sehat dan sukacita selalu yang kami terus ungkapkan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Hari ini ibadah akan dilayani oleh Penatua Ibu Meti Mentang. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Di gunung dan di lurah, di padang dan di hutan, di kota maupun desa, dimanapun umat Tuhan tak luput dari pandangannya. Ia menyertai, menghibur, dan menguatkan siapapun yang hidup setia kepadanya, meski dalam kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Karena itu, hendaklah kita terus bersyukur, sujud menyembah Allah, dan takut akan Dia setiap waktu. Dengan rasa syukur dan sukacita, kita datang beribadah kepada Allah. Mari Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian yang terambil dalam Gita Bakti 6, bait 1 dan 4. Bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, Sang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersatu dalam doa. Ada ungkapan syukur, sukacita yang kami naikkan di hadapan Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk pertemuan yang boleh terjadi pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau layakkan dan pantaskan kami untuk ada di hadirat Tuhan. Berkati peribadahan kami pada malam hari ini, dan biarlah peribadahan kami pada malam hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang terambil di dalam Mazmur 28 ayat 6 sampai dengan 9 yang akan disampaikan secara berbalasan. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya Dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu. Dan berkatilah milikmu sendiri. Kita bersama-sama. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan naikkan pujian kembali yang terdapat dalam Gita Bakti 298 bait 1 dan 2. Waktu doa yang kudus. Waktu doa yang kudus, kala hati keluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh, perlindungannya dibimbing bagi yang beriman.
Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam pelayanan firman. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing dari Esra pasal 8 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Kalau sudah ditemukan, biarlah Alkitab tetap terbuka. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus di surga, kami datang merendahkan hati, menyembah-Mu Bapa atas kuasa mujizat, hari berkat, detak jantung yang terus bekerja, semuanya karena anugerah Tuhan Yesus. Kami boleh diperkenankan kembali untuk berada dalam satu persekutuan yang indah bersama Tuhan di dalam ibadah keluarga. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Urapi kami semua dengan roh hikmat sorgawi. Sembunyikan kami di belakang salib. Kemuliaan ilahi-Mu yang nampak. Agar setelah kami membaca dan merenungkan, itu juga yang akan kami kerjakan di dalam perjalanan spiritual untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami mau mendengar dan melakukan. Ampuni Bapa setiap pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan bermohon. Amin. Saya mengundang umat Tuhan berdiri. Esra pasal 8 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23 yang mengatakan, kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami. Kami, anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia. Demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murka-Nya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi, berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melaksanakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana
Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur ketika Tuhan kembali mengizinkan kita untuk berada di dalam satu persekutuan yang indah bersama Tuhan, di dalam ibadah keluarga sekalipun melalui streaming yang dihadirkan di setiap keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hidup orang Kristen selalu percaya bahwa kesejahteraan hidup dialami. Karena apa? Karena ada tangan Tuhan yang selalu menopang kita. Ada tangan Tuhan yang selalu menguatkan kita dari hari lepas hari, yang tidak bisa kita pungkiri. Dalam konteks bacaan kita saat ini dalam kitab Esra, di sini mau menggambarkan bagaimana pertolongan Allah kepada umat-Nya, di mana Allah menguatkan Esra. Dan hal inilah yang Esra akan buat, karena dia percaya bahwa tangan Tuhan yang selalu menopang dia. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membuat suatu karya yang besar kepada umat-Nya saat umat ini mengalami pembuangan di Babel. Mereka mengalami perbudakan waktu yang bukan pendek, tetapi waktu yang panjang, selama 70 tahun lamanya. Seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di dalam keterpurukan umat ini, Allah tetap mencintai mereka. Allah tetap mengasihi kepada umat-Nya ini. Dalam kitab Yeremia, pada saat kerajaan Babel ini dikalahkan, muncullah kerajaan Persia. Persia ini muncul, dan saat itulah umat-Nya boleh mulai kembali, dipulihkan kembali oleh Allah lewat tahap yang mereka lewati, lewat raja yang Allah persiapkan melalui Raja Kores, Raja Darius, dan Raja Asastra. Inilah Allah, buktinya Allah mencintai umat-Nya. Di dalam kitab Yeremia itu sudah dinubuatkan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun, aku akan memperhatikan umatku. Aku akan menepati janjiku untuk mereka kembali ke negeri ini. Sebab Allah mengerti rancangan-rancangan yang ada padaku terhadap mereka. Demikianlah
firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Supaya mereka dipersiapkan untuk menerima masa depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus bersama dengan saudara-saudari, anak-anak sekalian. Bacaan saat ini lewat Esra yang merasa bahwa ia dilindungi oleh Allah. Satu fakta bahwa ia dikuatkan hatinya, bahwa ia disupport oleh Allah untuk melaksanakan tugas kepemimpinannya. Dia mengajak kepada umatnya untuk berpuasa. Berpuasa menandakan satu kerendahan hati kepada Allah, supaya Allah menuntun mereka di dalam perjalanan mereka yang cukup panjang akan mereka tempuh. Sebagai umatnya, sebagai anak-anak, dan juga harta benda yang mereka harus bawa. Dan inilah lewat Raja Kores, ketika itu dia memberikan satu pengumuman kepada umat. Disebarluaskan, yang isinya pertama adalah umatnya dipersilakan untuk kembali ke kampung halamannya, ke negaranya, yaitu kota Yerusalem. Dan yang berikut adalah mereka diizinkan Allah lewat Raja Kores ini, harus ada yang mereka buat. Yaitu apa? Membangun kembali bait Allah. Karena Raja Kores merasa bahwa ia telah banyak diberkati oleh Allah. Dan ia menyampaikan kepada umatnya, boleh kembali ke kampung halaman, kembali ke negaranya, yaitu kota Yerusalem, untuk membangun kembali bait suci. Sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan bukan hanya itu saja, diizinkan untuk membawa harta benda mereka. Harta benda mereka inilah yang akan dibawa ke Yerusalem untuk dipergunakan kembali. Karena ketika mereka dalam pembuangan, harta benda yang ada di bait Allah diangkut dan mereka meletakkannya itu di kuil-kuil penyembahan mereka. Dan saat inilah lewat Raja Kores mereka membawa umatnya, anak-anak, dan juga bersama dengan harta bendanya. Dan disinilah sebagai pimpinan Esra, dia juga orang yang dipakai oleh kerajaan Persia. Tentunya dia juga mempunyai relasi yang baik dengan raja. Sehingga ia diperhadapkan dengan dua pilihan. Pilihan yang pertama itu, apakah ia mau mengandalkan orang-orang berkuda di Persia, ataukah kepada Allah. Dan inilah Esra dengan kerendahan hati untuk berpuasa mengajak kepada umatnya, agar supaya hanya Allah yang akan menuntun mereka. Bukan itu saja, lewat Esra ini pun udah menandakan, ia memproklamirkan kepada raja yang ia katakan ada tangan Tuhan yang akan menuntun perjalanan kami supaya mengalami kelancaran.
Dan itulah nyata dalam ayat yang ke-23 yang mengatakan, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah supaya Allah mengabulkan permohonan kami. Menunjukkan ia sebagai pimpinan yang dipakai Tuhan meletakkan semuanya itu di dalam kedaulatan ilahi Tuhan. Sehingga perjalanan yang mereka tempuh itu tidak mengalami hambatan. Yang begitu ia mengetahuinya bahwa tidak gampang untuk membawa umat ini, membawa harta benda mereka, tidak gampang. Sehingga ia hanya mau mengandalkan Tuhan lewat puasa, doa yang ia buat bersama dengan umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya dalam kehidupan kita sebagai Israel masa kini, ada yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah contoh yang konkret pimpinan sebagai Esra ini. Dia mau merendahkan diri pada Tuhan. Dia mau taat kepada Tuhan. Sehingga dia merasakan bahwa hanya pertolongan Tuhan ia mampu melakukan suatu perkara yang besar ini. Kemudian marilah kita mau percaya, kita mau taat, kita mau bersabar, kita mau menanti waktunya Tuhan. Seperti umat Israel yang lalu, sabar menanti. Tuhan punya janji. Pada saatnya Tuhan akan berkarya. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai Israel masa kini, sebagai pimpinan, sebagai pimpinan keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, kita sebagai pelayan Tuhan. Tentunya menjadi contoh yang konkret kepemimpinan Esra yang mau berserah, yang mau konsisten dalam arti tidak berubah, tetap tidak berubah seperti kalau kita meletakkan air ya dalam gelas. Itu tetap air dan tidak akan berubah, kelihatan jelas air. Ketika kita meletakkan batu di dalam air itu, tetap ia kuat, batu itu terlihat kokoh. Itulah yang harus kita lakukan. Tetap kita konsisten, kita tidak berubah, tetap sabar, tetap ada penguasaan diri. Yang sama-sama kita ketahui pergumulan yang sedang kita hadapi dalam keluarga, pribadi, rumah tangga kita masing-masing. Bermacam pergumulan dan tantangan yang berlainan versi dan bentuk hari ke hari. Kemudian ada lagi situasi sekarang ini pandemi. Kalau bukan karena Tuhan, kita boleh ada pada saat ini. Kita dikuatkan dan dimampukan untuk kembali menghadirkan kemuliaan Allah. Untuk kembali mengagungkan akan kasih Tuhan. Untuk itu, kita juga diingatkan, mari kita berperan. Kita berperan memiliki hati untuk berbuat juga untuk gereja. Untuk berbuat yang sederhana, mendoakan gereja. Mendoakan para pendeta yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah umat saat ini.
membaca firman Tuhan, bersaat teduh dengan Allah. Supaya apa? Supaya Allah tetap memeluk kita. Siang dan malam. Sehingga apapun yang sedang kita alami saat ini, kita percaya, kita mau taat, kita mau sabar, kita mau setia menanti jawabannya. Kita percaya bahwa dunia yang sedang kita dialami, bumi Indonesia ini, bahkan kita sekalian tidak pandang dia orang kaya, orang miskin, pejabat, orang yang terpandang sekalipun sedang mengalami suatu pergumulan sebagai manusia, pergumulan yang sangat berat. Tetapi kita ingat, bermacam-macam pergumulan yang sedang kita alami, ada 1001 macam jawaban dari Tuhan. Untuk itu, marilah kepemimpinan Ezra ini menjadi contoh yang konkret untuk kita semuanya umat Tuhan. Karena dengan penuh penyerahan dirinya yang total kepada Allah, Tuhan menolong mereka. Begitu juga untuk kita semuanya. Ketika kita terus menyerahkan pergumulan, pengharapan kita, dambaan kita, keluarga kita, situasi demikian ini, pasti ada waktunya Tuhan akan pulihkan. Bukan siapa-siapa, tapi Allah sendiri akan pulihkan dunia ini. Dan teruslah kita berjuang bersama Tuhan. Teruslah kita mau dekat kepada Tuhan. Teruslah kita mau dipeluk oleh Tuhan. Hanya dengan kekuatan dari Tuhan, kita semua mampu melewati hari demi hari. Dengan satu keyakinan, tetap percaya, tetap taat, tetap sabar menanti waktunya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber pemberitaan firman Tuhan saat ini akan memberkati kita sekalian saat ini terus selama-lamanya. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita nyanyikan Gita Bakti 300, bait 1 dan 2, Kepadamu ku berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku
menyatakan berarti, oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Umat Tuhan, marilah kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan Bapa yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami kembali memulangkan Bapa syukur terima kasih karena Tuhan sudah boleh menuntun kami lewat kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, tolong ingatkanlah kami senantiasa akan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan Yesus sudah tabur dalam diri kami, agar supaya bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan, berarti bagi sesama, kekuatan yang baru, dan terus kami melangkah di dalam spiritual, di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GPIB Erina. Tuhan memberkati pelayanan yang Tuhan sudah ciptakan dalam peribadatan walaupun secara streaming ataupun virtual. Biar Tuhan selalu memberkati, memberikan kelancaran dengan cara Tuhan lewat Inforkom yang Tuhan sudah hadirkan di dalam umat-Mu ini Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk program kerja yang sedang digumuli saat ini. Mari Tuhan akan memberkati agar supaya program-program yang sedang digumuli itu semua dapat jadi hanya dengan tuntunan Tuhan Yesus melalui Roh-Mu yang kudus kepada para pokja yang Tuhan sudah ciptakan. Agar supaya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam program kerja tahun anggaran 2001-2022. Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk KMJ, Pendeta Ina Parapat Lende. Diberkatilah pelayanan dan kaum keluarganya. Beri selalu kekuatan kesehatan yang prima, agar lewat pelayanan yang Tuhan sudah beri, nama-Mu yang dipermuliakan. Berkatilah juga untuk pendeta jemaat kami, Pendeta Ana Leander Serang. Tuhan memberkati dalam pelayanan, dalam kaum keluarganya, dan biarlah kekuatan kesehatan terus Tuhan sempurnakan di dalam kehidupannya bersama keluarga. Yang berdoa juga Tuhan untuk para presbiter bersama keluarga, para unit misioner bersama keluarga, para komisi BPPJ, bahkan juga musik gereja, Inforkom ya Tuhan, multimedia, dan semua mereka yang terlibat di dalam pelayanan, bersama-sama dengan kaum keluarga, bersama dengan seluruh jemaat GPIB Erina, Tuhan memberkati. Mari Tuhan ikatkanlah kami dengan kasih dan sukacita, agar supaya kami bergandengan tangan untuk boleh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa juga Tuhan bagi jemaat kami yang sedang mengalami
kelemahan tubuh. Mungkin mereka yang sedang terdampak ya Tuhan, yang sedang berada di rumah sakit ataupun yang sedang melaksanakan mandiri. Biar Tuhan memberkatilah mereka. Tuhan tolong kuatkan iman mereka, Tuhan akan pulihkan kesehatan mereka, dan biarlah mereka boleh kembali hadir di dalam bersatu dengan keluarga, di dalam persekutuan, dan juga di dalam aktivitas hari lepas hari. Ya Bapa di surga, kami mau berdoa juga untuk mereka yang sedang mengalami sukacita oleh banyak hal yang mereka terima, baik pertambahan usia pernikahan mereka, dan mungkin banyak hal yang Tuhan buat dalam hidup mereka. Kuduskanlah sukacita mereka Bapa. Dan yang sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Ya Bapa yang penuh kasih, mungkinkah di jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan yang sangat berat sebagai manusia, mari Tuhan mengangkat dan memberikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan Yesus. Allah Bapa Kekal Kudus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati lewat Bapak Presiden Jokowi, para aparat menteri, para anggota MPR DPR sampai kepada pelosok sekalipun, Tuhan berkati mereka. Tuhan memberkati juga untuk keamanan Indonesia ini, baik Polri, TNI, relawan. Tuhan tolong mereka, terus dampingi mereka sehingga mereka boleh melakukan tanggung jawabnya dengan penuh kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa juga untuk tim medis, para dokter, juru rawat, mereka yang bertugas situasi kondisi saat ini Bapa, dan juga keluarga mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan beri kepada mereka selalu kesehatan yang prima. Tambahkanlah kepada mereka roh hikmat sorgawi melaksanakan tugas pelayanan kemanusiaan ini. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk para janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan memberkati. Tuhan tolong berkati akan segala keberadaan mereka, selalu memberikan kekuatan iman, penghiburan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapa, semua keberadaan kami semua ini Bapa, kami hanya mau menyerahkan di dalam ruang kehendak kemuliaan Allah yang nyata. Tuhan jaga dan pelihara kami semua Tuhan Yesus. Ya Bapa yang penuh kasih, tolong karuniakan apa yang lebih daripada yang kami pohonkan kepadamu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Sambil bermohon, berjalanlah di hadapan kami semuanya, agar waktu-waktu yang ada kami dapat lewati dengan damai dan sejahtera bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ampuni Bapa setiap pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Jemaat sekalian, marilah kita bersyukur dan kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat di dalam Yunus 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian kembali dari Gita Bakti 82, bait 1 dan 2. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya, sebab Dia baik, abadi kasih-Nya. Mari Bapak Ibu kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan yang luar biasa, untuk cinta Tuhan di tengah kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwasanya Tuhan begitu setia di dalam hidup kami, bahkan memenuhi segala kebutuhan kami dengan begitu ajaib. Dan pada peribadahan pada malam hari ini, kami juga sudah memberikan persembahan. Yang kami tahu itu semua berasal daripada Tuhan. Memang tidak sebanding apa yang kami beri, namun kami yakin dan percaya biarlah persembahan besar maupun kecil Tuhan menerimanya dengan penuh sukacita. Mari Tuhan ajar kami lewat apa yang kami miliki ini untuk menjadi saluran berkat dimanapun kami ada. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat di dalam hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Gita Bakti nomor 252, bait 1 dan 2, berpegang pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji namanya, berpegang
Umat Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah keluarga sudah selesai. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.